Intinya bahwa gugatan yang diajukan oleh inisial AT, gugatannya itu dikabulkan. Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat. Atalia sangat ikhlas dan menerima terkait perceraian ini. Baru-baru ini sorotan media kembali tertuju ke Bandung saat Pengadilan Agama Kota Bandung secara resmi membacakan putusan sidang cerai antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya. Putusan sidang itu sendiri berjalan secara ekor tanpa kehadiran kedua belah pihak. Gugatan yang diajukan Atalia sejak Desember 2025 akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, menandai berakhirnya biduk rumah tangga yang telah dibina selama hampir 3 dekade. Putusan ini dipastikan sah secara hukum dan telah diterima kedua belah pihak yang sama-sama memilih untuk tidak mengajukan banding. Sementara terkait harta gonogini, Ridwan Kamil dan Atalia sudah membicarakannya, bahkan sebelum sidang bergulir. Dengan kata lain, sudah ada kesepakatan terkait pemisahan harta bersama. Dengan berpisahnya Ridwan Kamil dan Atalia, maka berakhir sudah kemesraan yang kerap keduanya pamerkan di media sosial. Tidak sedikit yang terkejut atas berakhirnya rumah tangga Ridwan Kamil dengan istrinya. Bagaimana tidak, setelah berbulan-bulan lamanya diterpa berbagai ujian, mulai dugaan adanya orang ketiga, hingga kasus korupsi Bank BJB, akhirnya runtuh pula ketegaran Atalia hingga memutuskan memilih pisah dengan mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ridwan Kamil dan Atalia atas putusan hakim yang mengabulkan gugatan cerai Atalia? Tentang perkembangan perkara atau kasus yang diajukan oleh inisial AA dan RK tentang gugatan perceraian, maka perkembangannya bahwa untuk hari ini agendanya adalah penjatuhan putusan, karena perkaranya sudah melalui persidangan, sudah selesai persidangannya. Jadi untuk hari ini dalam rangka pembacaan putusan, intinya bahwa gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Ya, terkait putusan hari ini ya, pertama dan kedua dan ketiga, poin pertama 2, 3 semua sudah sesuai dengan isi gugatan kami. Artinya Pengadilan Agama mengabulkan seluruh gugatan kami. Hasil dari putusan persidangan putusan hari ini, dan beliau mengucapkan bahwa terima kasih atas kerjasamanya untuk tim ya yang sudah membantu dalam perkara ini, dan juga beliau sangat lega karena tahapan-tahapan sudah dilalui juga, dan akhirnya hari ini di tahap akhir beliau, dan ke depan ya beliau akan memulai lembaran baru dengan tahun baru ini lebih aktif lagi, lebih berkah lagi. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 bain sugro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratya. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain bahwa
14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Kalau harta gono gini, kami baru ketahui kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan sudah dibicarakan sejak putusan perceraian ini, semenjak gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Atalia belum didaftarkan di pengadilan agama. Jadi sudah ada kesepakatan di antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk pemisahan harta bersama. Atalia sangat ikhlas dan menerima terkait perceraian ini. Perlu diluruskan juga bahwasanya pembicaraan terkait kesepakatan Gonogini sudah dibicarakan. Akan tetapi secara final dan secara hukumnya kan kita harus yang namanya menunggu putusan gugat perceraian dulu ya. Jadi bila mana gugat cerainya ini sudah terpenuhi, ya, sudah sah secara hukum, maka prosedur pemisahan harta atau harta Gonogini itu baru kita ajukan, baik teknisnya apakah itu pembagiannya 50/50, itu kan lebih dalam lagi nanti. Tapi intinya bahwa ketika gugat cerai ini terjadi, ya sudah diputus, sudah ketok palu, maka kedua belah pihak sudah sepakat untuk pembagian harta Gonogini. Jadi tidak perlu adanya gugatan karena sudah disepakati. Fakta mengejutkan terungkap di balik putusan cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Jauh sebelum palu hakim diketuk, Atalia disebut telah 6 bulan meninggalkan rumah kediaman bersama. Hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa rumah tangga pasangan publik figur ini tengah berada di titik paling rapuh. Meski tak pernah diumbar ke ruang publik, jarak fisik tersebut ternyata menjadi bagian dari proses panjangnya akhirnya bermuara di meja hijau. Menariknya, selama 6 bulan pisah rumah itu, baik Ridwan Kamil maupun Atalia tetap tampil tenang di hadapan publik. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada sindiran di media sosial, seolah keduanya sepakat menjaga privasi di tengah sorotan tajam masyarakat. Sikap ini justru memunculkan beragam spekulasi, hingga akhirnya terjawab lewat putusan sidang cerai yang resmi dibacakan pengadilan. Lantas benarkah Ridwan Kamil sempat memujuk Atalia untuk rujuk? Oke, kalau secara Islam itu ada masa selama 3 bulan untuk para pihak secara sukarela mengadakan rujuk gitu ya, kalau sudah ada kesepakatan di antara keduanya. Nah, saat ini kita sedang konsentrasi dulu dengan putusan yang sudah ada. Perkembangan selanjutnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah akan ada rujuk atau tidak. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa gitu. Tentu sebagai suami ya, sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya. Apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai. Artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai. Sudah ada salah satu pihak yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan diketahui pada saat persidangan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Ibu Atalia. Sudah berapa lama tidak serumah sebelum itu? 6 bulan. Semenjak 6 bulan ya, 6 bulan beliau berpisah ya. Beliau sudah tidak lagi tinggal bersama di rumah tersebut. Beliau menempati rumah yang satu lagi, dan juga kebetulan beliau ini anggota DPR RI, sehingga beliau juga ada rumah dinas ya di sana yang beliau sewa sebagai tempat tinggal bila mana beliau beraktivitas di Jakarta.
Ya, untuk komunikasi sebenarnya saat ini Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia komunikasinya baik ya, terutama masalah anak-anak ya, karena kan ini dampak adanya perkara ini ya, anak-anak justru menjadi sangat kayak semacam trauma healing lah, sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan ya, bahwa orang tua tetap hadir ya, memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Usai putusan cerai diumumkan, Ridwan Kamil angkat bicara lewat pernyataan tertulis yang disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas berakhirnya pernikahan dengan Atalia. Mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu menegaskan bahwa proses perceraian dilakukan tanpa konflik terbuka, tekanan, ataupun keterlibatan pihak ketiga. Tidak itu saja, Ridwan Kamil juga menyampaikan permohonan maaf pada Atalia dan keluarganya, serta masyarakat, atas kegaduhan yang mungkin muncul di tengah perhatian publik. Lantas benarkah ada orang ketiga di balik perceraian Ridwan dengan Atalia, sebagaimana yang ramai diberitakan di media? Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya, atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati, ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Penyebab perceraian penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Ya, sebenarnya kami sangat menyayangkan ya terkait pihak-pihak yang ikut berspekulasi dalam perkara ini, tetapi kan kembali lagi bahwasannya pihak-pihak tersebut muncul dari eksternal bukan dari internal kami. Nah, kami berharap juga, kami harus menghormati juga yang namanya proses hukum, bahwasanya di dalam gugatan kami itu yang namanya pihak ketiga itu tidak ada. Ini murni pure masalah internal keluarga. Terkait perkara gugat cerai ini perkara yang privasi, akan tetapi kita juga tidak boleh berspekulasi menduga-duga hal yang keliru ya tentunya. Semua harus berdasarkan fakta, semua berdasarkan alat bukti, dan juga kami harapkan bahwasannya ke depan tidak ada lagi spekulasi dugaan-dugaan yang negatif. Artinya bahwa ini gugat cerai ini murni karena internal keluarga. Kami tegaskan bahwa gugat cerai ini murni internal keluarga. Perlu ditegaskan ya, kasus perkara terkait gugat cerai dan kasus perkara yang berlangsung di KPK itu dua hal yang berbeda. Kedua, tidak saling berhubungan. Ketiga, tidak bisa dijadikan alasan pembenar atau pemaaf. Keempat, 29 tahun Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil bersama. Itu sangat tidak mungkin kalau alasannya hanya untuk mengamankan aset. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi menanggapi dugaan-dugaan dari KPK akan dipanggil sebagai saksi, itu sah-sah aja. Bila mana ada panggilan dari KPK, kita akan kooperatif hadir. Akan tetapi perlu digarisbawahi
pemanggilan sebagai saksi ini bukan serta-merta harus menjadi suatu tersangka. Karena saksi ini bisa menjadi suatu pelengkap sebagai alat bukti. Karena tersangkanya sudah diumumkan yang 5 orang gitu. Di tengah kabar perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, jagat maya mendadak memanas oleh isu orang ketiga yang beredar tanpa kendali. Tak tanggung-tanggung, nama penyanyi Aura Kasih ikut disebut-sebut, bahkan muncul narasi yang masif di media sosial yang menyebut jika Arkana sebagai anak hasil hubungan gelap. Spekulasi mengenai dugaan adanya orang ketiga memang belakangan ini sempat ramai menjadi perbincangan. Mengingat sejumlah aktris ikut terseret dalam rumah tangga Ridwan Kamil. Putusan pengadilan sendiri menegaskan bahwa perceraian berlangsung secara sah dan tanpa konflik terbuka, membuat isu perselingkuhan semakin dipertanyakan kebenarannya. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Ridwan Kamil dan Atalia usai Arkana tak luput menjadi korban cocoklogi masyarakat? Ya, sebenarnya kami sangat menyayangkan ya bahwa itu kan cocoklogi dari pihak eksternal. Tapi yang menjadi korban kan ini seorang anak ya, yang diduga dikait-kaitkan dengan inisial AK itu apa. Sebenarnya kan Arkana ini kan luas ya, bisa Atalia Ridwan Kamil atau apa, cuman kan ini karena kebutuhan cocoklogi dari netizen sehingga digiring-giring ke arah yang di luar itu. Nah, untuk sikap dari Ibu Atalia ya, pertama sangat menyayangkan hal tersebut. Kedua, bahwasannya ini secara dokumen ya kan, secara aturan bahwa Arkana itu berasal murni dari panti dan tidak ada hubungannya dengan isu-isu yang beredar di luar. Ini mau saya lurusin ya, Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya, dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ. Tidak adalah sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arka. Kenapa ada di Pak Ridwan Kamil? Kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang deket-deketnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Ramainya pemberitaan mengenai adanya orang ketiga yang menyebabkan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia tidak bisa diselamatkan, tidak lepas dari adanya kabar yang menuding jika Ridwan Kamil tidak hanya pernah menjalin hubungan dengan satu perempuan, tetapi juga beberapa perempuan, mulai dari Ayu Aulia, Lisa Mariana, hingga penyanyi Aura Kasih. Lantas, apa tanggapan sejumlah pihak mengenai adanya tuduhan orang ketiga? Januari, R-nya apa? Rebutan akal. Ya, mungkin lebih ke asumsi publik aja ya. Kan banyak banget yang membuat narasi-narasi bahwa oh ini karena ini begini karena begini. Ya, saya melihatnya memang publik membuat narasi terlalu banyak karena faktanya tidak demikian. Ya, otomatis kenapa kami bisa menjawab demikian? Karena kami yang paling tahu apa yang terjadi sebenarnya.
Oh, saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami. Terkait itu tanya kepada yang bersangkutan saja. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Dia memberikan info ke kita bahwa isu itu nggak benar. Jadi misalnya A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya, jadi nggak benar gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.